Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat datang pokoknya. Ini udah lama banget. Kalian tahu kapan terakhir kali saya konten? Itu 2 tahun yang lalu. Aduh, saya sendiri udah mikir mungkin saya gak akan ngomong lagi di depan kamera, tapi ya saya salah. Buktinya saya sekarang nongol lagi di sini. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga yang nonton dalam keadaan sehat, semuanya baik-baik saja, dijauhkan dari segala permasalahan, dijauhkan dari berbagai penyakit, dimudahkan semua jalan rezekinya, dan tidak pernah patah semangat dalam memperjuangkan apapun yang kita impikan. Dan terima kasih juga kalau ada teman-teman lama yang masih ngikutin saya dari 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, karena ya berbagai dinamika kehidupan dan saya semalas itu. And now aku coba untuk memulai kembali dan mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai rencana. Support kalian sangat membantu. Ya, kita mulai aja kontennya. Hari ini tanggal 1 Januari 2026. Hari baru, bulan baru, dan tahun baru tentunya. Sudah jadi kebiasaan pada hampir semua manusia di muka bumi ini, setiap pergantian tahun itu merayakan tahun barunya. Ada yang bikin pesta, ada yang liburan, ada yang mudik lah. Wah, pokoknya jalan macet. Mungkin salah satu dari kalian yang lagi nonton juga sambil melakukan hal-hal yang itu tadi ya, healing. Ya, selamat menikmati aja. Saya sebetulnya agak nerd di sini ya. Tahun baruan nggak pernah, liburan juga enggak, mudik gak, macet. Tapi ada satu hal yang bikin penasaran, kenapa semua orang itu bisa kompakan di tahun baru ini gitu. Karena kalau kita pikir-pikir, ini kan rentetan ya, Nataru, singkatan dari Natal dan Tahun Baru. Tapi semua orang, bahkan kita aja yang muslim, kayak ikut-ikutan gitu. Nah, ternyata ada cerita menarik di balik perayaan Tahun Baru ini. Karena ternyata perayaan Tahun Baru itu adalah perayaan yang paling tua dalam sejarah manusia. Bahkan sebelum manusia tahu yang namanya penanggalan. Artinya kalender sendiri belum ada. Jauh sebelum kalender Masehi itu ada, jauh sebelum manusia tahu yang namanya penanggalan, bahkan dari situlah asal mula peradaban dunia manapun itu tercipta. Penasaran? Tonton videonya sampai habis, siapin kopinya, siapin cemilannya, siapin juga kuotanya. Saya akan bercerita. Kita akan mundur jauh sekali menuju masa lalu. Setelah manusia terbiasa hidup dengan cara berburu dan meramu, manusia itu berpikir bahwa mereka harus atau seenggaknya perlu hidup berkelompok. Karena sehebat apapun seseorang, sekuat apapun, seterampil apapun dia mendapatkan hewan buruan, dia mendapati bahwa dirinya itu lemah. Selalu ada ancaman yang lebih tinggi dan membahayakan bagi dirinya dan keluarganya. Nah, waktu itu kan manusia berburu itu pakai kapak, pisau dan sebagainya yang dibuat dari batu dan kayu ya, dibuat dari benda mati. Mereka mulai berpikir, kenapa kita cuma memanfaatkan benda mati, kenapa kita nggak memanfaatkan benda hidup atau manusia yang lain. Kita bisa memanfaatkan manusia yang lain atau keluarga yang lain, dan imbalannya kita membantu apa yang mereka butuhkan. Nah, maka dari situlah akhirnya mereka mulai hidup berkelompok. Nah, dari cara manusia hidup berkelompok ini muncullah yang namanya hierarki. Simpelnya ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Kenapa? Supaya kehidupan yang mereka berjalan berkelompok itu
bisa hidup dalam keteraturan, dan tentu saja kelompok yang mereka bangun itu semakin maju. Nah, karena manusia sudah mulai hidup berkelompok, maka mereka perlu dong yang namanya tempat menetap. Gak bisa nih satu kelompok hidup tapi pindah-pindah nomaden, itu gak bisa, karena bukan cuma satu orang tapi banyak. Nah, setiap tempat itu kan beda-beda ya kondisinya, dari geografisnya, dari ekosistemnya, hewan apa saja yang bisa diburu di sana. Maka mereka harus bisa beradaptasi. Karena hewan buruan itu amat terbatas, maka mereka harus mencari sumber penghidupan lain. Maka manusia mulai hidup dengan cara bercocok tanam selain berburu dan meramu. Nah, itulah kenapa sampai sekarang harga daging itu pasti lebih mahal dari harga sayur, karena dari dulu pun berburu itu lebih punya effort daripada cocok tanam. Nangkapnya susah, beresiko, butuh waktu, butuh keterampilan dan lain-lain. Beda dengan bercocok tanam, ya udah tinggal tanam, tunggu jadi, berbuah deh. Nah, karena manusia sudah mulai hidup dengan cara bercocok tanam, berkebun dan lain sebagainya, maka mereka tentu saja membutuhkan yang namanya air. Karena mereka butuh air, maka tempat yang dihuni oleh sebuah kelompok mesti dekat dengan sumber air, entah itu dari sungai, entah itu dari laut, entah itu dari danau atau rawa-rawa sekalipun. Kita akan bahas yang sungai dulu. Kenapa? Sungai itu adalah sumber daya air terbaik. Kenapa? Karena air sungai itu selalu segar dan airnya selalu terbarukan dan gak habis-habis gitu. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah, bangsa-bangsa paling tua itu pasti munculnya dari sungai-sungai besar gitu. Peradaban Mesir kuno muncul dari sungai Nil. Terus kemudian ada Mesopotamia kuno yang berasal dari sungai Tigris sama sungai Efrat gitu. Peradaban India muncul dari sungai Indus, Cina dari sungai Yangtze dan lain-lain banyak lah. Pasti peradaban paling tua itu munculnya dari daerah-daerah yang dekat sungai. Khususnya bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai, itu mereka punya sebuah dilema. Sungai itu sumber air terbaik, tapi di sisi lain kadang sungai juga jadi malapetaka gitu. Ada kalanya aliran sungai itu begitu besar sehingga menghasilkan banjir bandang. Ya tentu saja ini bencana gitu. Perkebunan tenggelam, hewan-hewan ternak juga pada minggat, itu kan bencana. Orang-orang juga jadinya kebanjiran, itu bencana. Tapi di sisi lain mereka juga gak bisa ninggalin sungai karena ya itu tadi, selain karena airnya bagus, tanah di sekelilingnya juga subur. Jadi mereka tuh bingung, ini gimana gitu. Nah, seiring berjalannya waktu mereka mulai menemukan bahwa ada kalanya aliran air itu sangat besar, ada kalanya aliran air itu menjadi sangat surut, dan itu terjadi dalam jangka waktu yang terjadi berulang-ulang gitu. Dalam jangka waktu segini akan musim hujan, dalam waktu segini akan musim kemarau gitu. Mereka mulai bisa ngitung tuh, oh pada beberapa waktu ke depan nih bakal datang curah hujan yang tinggi, aliran sungai bakal deras. Oh pada masa ini waktu yang cocok buat bercocok tanam karena gak akan datang banjir dan sebagainya. Maka waktu terus berjalan, kemudian mereka ternyata setiap musim itu selalu selaras dengan konstelasi bintang di langit, selalu sejajar dengan rasi bintang di langit. Makanya ada yang namanya zodiak. Zodiak itu kan dilihat dari rasi bintang ya. Tapi waktu itu karena bulannya sendiri belum ada, bukan bulan yang menjadi acuan rasi bintang, tapi manusia bisa menghitung bulan dari munculnya rasi bintang, lebih tepatnya menghitung musim dari munculnya rasi bintang gitu. Nah, karena mereka udah tahu nih perhitungannya rasi bintang, dan ternyata rasi bintang juga berulang-ulang dalam siklus waktu yang sama, akhirnya manusia menemukanlah setiap rasi bintang satu itu berulang, maka itu adalah perhitungan waktu yang baru. Maka manusia menemukanlah yang namanya tahun. Nah, dari penemuan tahun itulah manusia kemudian merumuskan yang namanya penanggalan. Mereka tahu gitu kapan runtutan peristiwa-peristiwa itu terjadi, karena mereka udah menghitung siklus pengulangan alam semesta. Untuk penanggalan sendiri, kita harus pindah dulu ke Mesopotamia. Mesopotamia itu kalau sekarang gampangnya Eropa, kita sebut Eropa aja ya. Di Eropa kan ada 4 musim tuh, musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Nah, sama dengan orang-orang Mesir, mereka juga menemukan contoh dari musim dingin ke musim dingin berikutnya itu kurun waktunya sama gitu.
Maka dari situ mereka bisa menghitung dari musim dingin ke musim panas, dari musim gugur ke musim semi. Ini kalau urutannya salah mohon maaf ya. Maka ditemukanlah pengulangan dari satu musim ke musim yang itu lagi ternyata selama 366 hari. Ini belum 365 ya. Jadi satu tahun itu ada 4 musim, dan 4 musim itu akan berulang dalam 366 hari gitu. Setelah mereka tahu satu tahun itu 366 hari, mereka menemukan lagi bahwa setiap 366 hari itu muncul bulan purnama 12 kali. Maka dibagilah 366 dibagi 12, hasilnya kurang lebih 30. Jadi satu tahun itu ada 12 bulan, dan setiap bulan purnama ke bulan purnama yang lain itu ada 30 hari. Maka mereka mulai menghitung penanggalan dari bulan ke bulan. Mereka mengacu pada pergerakan bulan. Makanya kita menyebut dalam kalender manapun bulan Januari, bulan Februari, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bukan matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret, enggak gitu. Karena hampir semua penanggalan di dunia itu menghitung dari pergerakan bulan. Maka sekarang kita semua tahu satu tahun itu ada 12 bulan. Hore! Nah, karena satu tahun itu 366 hari dan satu tahun itu ada 12 bulan, sedangkan setiap bulannya itu ada 30 hari, mereka menemukan satu lagi fakta unik, bahwasanya semua pengulangan itu adalah kelipatan angka 6. 366 hari kelipatan angka 6. Satu tahun ada 12 bulan juga kelipatan angka 6. Satu bulan itu 30 hari juga kelipatan angka 6. Dari situ mereka menjadikan angka 6 sebagai angka yang suci. Mereka menganggap bahwa angka 6 itu adalah numerik, nomor yang dipakai oleh alam semesta. Makanya kalau kita lihat di kepercayaan Kristen itu ada keterangan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Nah, hal ini juga diverifikasi ketika Al-Quran turun, yang mana dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Ini gak tahu masa itu hari, tahun, whatever, aku gak tahu, itu rahasia langit. Tapi yang jelas dengan 6 masa di approve sama Al-Quran gitu. Kita kembali lagi ke cerita ya. Nah, mereka mulailah merumuskan segalanya itu dengan angka 6 itu tadi. Setelah mereka merumuskan semuanya dengan angka 6, ada satu hal yang belum mereka hitung, bahwasanya satu tahun itu ada 4 musim, bukan 6. Mereka bingung. Nah, ini gimana ya? Hitungannya gak masuk gitu. Nah, karena udah tanggung jadi ini rumusnya, jadi maka dikasihlah kompensasi. Jadi setiap bulan itu 30 hari, dan setiap satu bulan itu ada 4 minggu, yang mana setiap minggunya itu ada 6 hari. Maka di situ dirumuskan juga satu hari itu 24 jam, siang itu 12 jam, malam juga 12 jam. Satu jamnya 60 menit dan satu menitnya itu 60 detik. Nah, itulah kenapa hitungan waktu itu berbeda dari hitungan angka pada umumnya. Kenapa hitungan yang lain itu pembagiannya 10, 100, 1000 dan lain-lain, tapi waktu ini beda, 60, 60, 60. Karena dari sini gitu, ketika mereka mulai menemukan angka 6, maka semuanya dibagi dengan angka 6. Satu tahun 366 hari, bulannya ada 12, satu bulan itu 30 hari, kemudian dibagi 4 minggu, satu minggunya ada 6 hari, semuanya kelipatan 6. Jadi masuk ke hitung-hitungannya dari 1 detik sampai 1 tahun itu sama. Tapi kan satu minggu itu ada 7 hari, satu harinya laginya kemana dong? Satu hari lagi tetap ada, dan itu ditetapkan sebagai harinya Tuhan beristirahat. Jadi dalam kepercayaan mereka itu di hari ke-7 manusia tidak boleh beraktivitas apapun, karena Tuhan juga beristirahat setelah menciptakan alam semesta gitu. Makanya sampai sekarang hari libur itu hari Minggu, bukan Senin, Selasa, atau Rebo atau dan hari-hari yang lain gitu. Hari Minggu. Nah, dari sini saya jadi ingat kisah ketika Portugis datang dan memonopoli Nusantara gitu, yang mana pada waktu itu pengaruh Islam sudah mulai ada. Mereka itu, bangsa Portugis itu ngebiarin orang-orang kita menyebut hari-hari dengan bahasa Arab. Senin, Isnin, Salasa, Salas, Rabu, Arba gitu, dan lain-lain.
Tapi ada satu hari yang mereka nggak setuju, yaitu hari Ahad. Kenapa? Karena Ahad itu artinya satu, dan Ahad merupakan simbol tauhid dari ajaran Islam. Sedangkan hari yang sama itu merupakan hari suci bagi bangsa Eropa, dan bangsa Portugis adalah bagian dari bangsa Eropa. Mereka gak mau tuh, maka dirubahlah, ditetapkanlah penyebutan hari Ahad jadi hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu itu sendiri berasal dari kata Domingo yang artinya hari Tuhan. Itu balik lagi, hari Tuhan beristirahat dalam kepercayaan mereka. Ya sayangnya itu jadi dinormalisasi, jadi penyebutan hari sampai saat ini gitu kan. We talk it later lah. Kembali ke konteks. Jadi setelah perjalanan panjang manusia menemukan tahun sama hitung-hitungannya yang menjadi acuan yang kita gunakan sampai saat ini, itu nggak jauh dari cara manusia bertahan hidup. Triggernya itu supaya manusia pada zaman itu, pada zaman bercocok tanam, mereka tahu kapan waktunya panen, kapan waktunya berlindung sambil menimbun stok makanan dari panen mereka. Kemudian mereka kembali bercocok tanam lagi di tahun berikutnya. Maka ketika mereka kembali ke musim bercocok tanam, artinya mereka menemukan harapan baru supaya bisa bertahan hidup lebih lama. Tahun baru, harapan baru. Makanya vibes tahun baru itu sampai sekarang selalu identik dengan harapan yang baru yang ingin kita capai di tahun-tahun berikutnya. Karena dari dulu memang begitu. Memang dari dulu manusia segembira itu menyambut tahun yang baru karena mereka menemukan semacam harapan hidup yang baru. Seenggaknya selama 1 tahun ke depan. Gitu. Nah, tapi gimana soal kalender Masehi, Bang? Sebenarnya dari awal aku kasih judul video ini sejarah kalender Masehi ya. Tapi karena ceritanya itu dimulai dari zaman purba, aku pikir ini terlalu kemana-mana gitu. Jadi aku akan bikin tema ini dalam 2 video gitu. Di video selanjutnya aku akan bahas khusus sejarah kalender Masehi. Jadi kita cerita itu di part 2 ya. Nah, ya begitulah kurang lebih bahasan kali ini. Kalian tahun baruan di mana nih? Boleh komen, boleh juga kalian tulis di kolom komentar apa saja yang belum dicapai di tahun 2025 dan semoga kamu bisa mendapatkannya di tahun 2026 ini. Saya tiba-tiba kamu dong. Mau request di kolom komentar, mangga ditulis aja karena ini rumah cerita, jadi wishlist soal video, wishlist untuk bikin video dan konten yang menarik soal cerita atau sejarah itu gak pernah tutup. Oke, segitu aja konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penanggalan itu merupakan cara manusia untuk mensiasati siklus alam supaya mereka bisa bertahan hidup gitu. Makanya dia lebih tua dari peradaban manapun, karena waktu itu peradaban pun belum ada. Jadi ya tahun baru yang kita rayain itu tidak lain dan tidak bukan adalah cara bertahan hidup dan tradisi paling kuno dalam sejarah umat manusia sih. Ya, ada banyak sekali penanggalan di dunia ini. Yang paling familiar contohnya kita yang muslim, pasti kita semua tahu bahwasanya kita punya penanggalan sendiri, yaitu penanggalan Hijriyah. Yang belum tahu, aku udah bahas di konten 2 tahun yang lalu. Gimana tadi? Oh ya, ada banyak sekali penanggalan di dunia ini. Ada kalender Hijriyah buat kita yang muslim, ada kalender Saka buat orang-orang Jawa, ada kalender Imlek buat orang-orang Cina. Bahkan aku ingat betul ketika dulu tahun 2012 tanggal 11 jam 4 sore itu aku nonton berita, semua TV memberitakan berita yang sama gitu. Headline-nya besok kiamat. Kata siapa? Kata suku Maya, ramalan suku Maya. Heboh tuh semua. Aku ikutan takut guys. Aku bener-bener mikir besok tuh jangan-jangan bener kiamat loh. Aku bahkan sampai susah tidur. Dan ketika besoknya bangun, what's happening? Keluar kamar, orang tuaku masak kayak biasa, hidup
berjalan seperti biasa, gak ada yang hancur, gak ada ya bencana apapun. Kalian ngerasa gitu gak sih? Sumpah aku shock banget waktu itu. Aku benar-benar mikir tanggal 21-nya itu kiamat. Padahal yang dimaksud suku Maya itu bukan besok kiamat, tapi kalender mereka sudah habis. Nah, besok yang bertepatan sama 21 Desember 2012 itu mereka harus bikin kalender lagi buat setahun yang akan datang gitu maksudnya, bukan berarti besok kiamat. Saya kena prank. Ya pokoknya anak 90-an atau 2000-an pasti tahu lah masa-masa itu ya. Oke, balik lagi dan masih banyak lagi.